dia benar-benar punya barangnya nih, makanya gue beli saat itu juga. Jadi udah culture live shopping itu di China. Nah, di Indonesia baru masuk tren. Dulu selama di Tokopedia gimana? Oh, saya biasanya jualan offline, langsung orang datang sini kasih ini, nggak biasa ngupload tuh apa gitu. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, boleh buruan join membership supaya teman-teman dapat video-video daging, belajar soal marketplace. Wow. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu marketplace yang tentunya lagi viral banget. Bahkan tadi kalau di part satunya teman-teman belum nonton, itu udah ditunjukin nih ya. Dari yang follower dari 0 sampai sekarang jadi berapa sekarang? Udah omsetnya udah di atas 1 M gila semua. Followernya udah ratusan ribu juga. Iya. Adalah marketplace TikTok. Kalau teman-teman mau bilang ini social commerce ya. Jadi ini lagi happening banget. Dan menurut tadi yang kita ada sharing part 1, ya teman-teman nonton dulu part 1-nya sebelum kesini. Ini gimana sih ya tren 2023? Apakah TikTok ini makin naik atau malah ya stabil-stabil aja atau malah turun? TikTok akan naik, kayaknya masih bakal naik. Biasanya, jadi saya kan dari digital marketing itu dari 2009 ya. Iya. 2009, 2011. Jadi udah ngeliatin lah up and down-nya social media platform, marketplace platform. Dari zamannya Twitter ke Vine bangkrut, kemudian diganti sama Instagram, kemudian ada Snapchat naik, kemudian keluar Instagram Story, kemudian Snapchat bangkrut di Indonesia. Jadi pergolakannya itu udah saya lihat. Jadi analisa saya TikTok ini masih akan 2-3 tahun lagi lah, masih akan booming. Belum puncaknya ini. Apalagi kalau lihat trennya di China, itu live shopping udah bukan tren. Kalau sekarang masih tren nih. Kalau di China udah culture. Orang tuh kalau belanja udah belinya di live shopping, udah nggak lihat di toko-toko gitu. Soalnya gini, keresahannya adalah pada saat kita belanja di marketplace yang biasa, kita selalu bertanya sama diri kita sendiri, apakah seller ini benar-benar punya barangnya apa enggak? Benar enggak? Yeah. Apakah dia cuma dropship? Apakah ini sebenarnya barang dari China? Gue pesen, dia langsung pesen terus kemudian ke gue. Dan apakah benda yang lu jual ini lu benar-benar punya dan sesuai dengan gambar yang lu kasih? Apakah lu gambar cuma ngambil dari Google kemudian lu taruh? Apakah lu ngambil dari Alibaba kemudian lu taruh? Seperti itu. Itu banyak banget. Makanya orang lebih senang ngelihat, dia benar-benar punya barangnya nih, makanya gue beli saat itu juga. Jadi udah culture live shopping itu di China. Nah, di Indonesia baru masuk tren begitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, nggak lama bakal jadi culture. Orang kalau belanja di marketplace pasti nyarinya live shopping, dan itu juga lagi digalakkan sama Shopee sama Tokopedia juga. Iya, gitu. Ya, jadi live shopping ini jadi culture. Nah, berarti kalau yang belum ya teman-teman seller yang saat ini belum live shopping harus tapi bingung caranya gimana? Sebenarnya kalau bingung caranya, karena gini, maksudnya kalau saya keresahannya dari yang jualan online pure dari marketplace ya, kita itu dulu tinggal upload produk, duduk manis balasin chat, ada pesanan kirim, tidur pun pesanan masuk. Betul. Kalau sekarang harus live, bro, jadi kayaknya susah gitu maksudnya. Dan nggak biasa gitu untuk bisa ngomong di depan kamera. Jadi gimana sih tipsnya untuk bisa membiasakan atau membangun tim live-nya dari nol? Nomor 1 sih harus melawan diri sendiri untuk belajar sih. Maksudnya kalau nanya, sekarang kita bisanya tuh ngupload produk di Tokopedia, di Shopee, sekarang harus live. Dulu selama di Tokopedia gimana? Saya biasanya jualan offline, langsung orang datang sini kasih ini, nggak biasa ngupload tuh apa gitu. Sama, tapi orang-orang yang mau berubah, yang mau belajar lah, itulah yang mereka yang sekarang udah pada stabil bisnisnya dan bisnisnya berkembang. Jadi memang nomor 1 ya harus ngelawan diri sendiri bahwa ini gue harus belajar nih hal baru itu. Nah, kalau mau mulai live shoppingnya, ya sebenarnya kalau secara basic it's very easy ya. Setup toko di TikTok Shop, kemudian pencet aja kamera di handphonenya, gitu. Udah langsung bisa live shopping. Dan itu yang dilakukan banyak small business dan juga para content creator juga jadi affiliate marketer. Nggak susah, cuma modal handphone doang udah bisa jalan sebenarnya. Cuma kalau cuma mau mulai kan bisa begitu. Cuma kalau mau berhasil, ini yang gue ingin tahu nih. Gimana sih cara berhasilnya untuk sebuah toko dulu deh? Untuk toko nih, untuk owner. Kalau berhasilnya ini ya
repot. Iya. Banyak aspek, sama lah kalau kita mau marketing, mau sampai ke sales kan banyak aspeknya ya. Produknya harus bagus. Produk bagus satu, ya. Marketingnya harus pinter, image-nya harus bagus, apa segala macam. Sama, live shopping juga begitu. Live shopping harus tahu, oh lightingnya harus seperti apa, ya kan. Dari sisi teknis dulu ya, lightingnya harus seperti apa. Kemudian soundnya harus bagus, ya kan. Kemudian juga settingan backgroundnya juga harus mewakili produknya. Kalau produknya canggih, misalnya kayak satu user kita Bardi, Jangan warung ya, backgroundnya. backgroundnya jangan fflat, kan jualannya lampunya harus bagus dong, seperti tadi kan udah sempat lihat kan. Iya, Ya, belakangnya juga harus bagus untuk mewakili citranya si brand. Kalau kita punya user ada brand skincare ya, karena nggak mungkin kan belakangnya nyala lampu kedap-kedip kan, tidak mungkin. Iya. Live streamernya pakai jaket led. Hostnya harus menarik, Tam. Harus menarik dong, Harus kan skincare, harus mulus mulus. gitu. Jadi sebenarnya aspeknya itu banyak banget kalau pengen berhasil. Dari sisi teknis yang tadi saya bilang, kameranya juga kalau bisa mewakili si produknya. Kalau produknya high end, kamera handphonenya juga harus high end. Ya, iya harus bener nih dong. Kalau misalnya kita jualan barang, Iya. harganya 3 juta, tapi kameranya burem-burem, mana orang, aduh gimana, nggak cocok. iPhone atau Android pengaruh nggak pakai iPhone buat? Aduh, saya nggak bisa ngomong nih. Oh iya, banyak brand ya. Oh iya, sorry. Aduh, pokoknya Saya lupa kalau beliau ini ada brand ambassador di sini. jadi ya pokoknya semakin tinggi spek Ya, smartphone-nya yang pasti penting lebih sesuai bagus. harga lah ya. Iya, betul. Sesuai harga. Tapi kalau misalnya kayak jualan sambel gitu, kameranya nggak perlu bagus-bagus, backgroundnya juga kalau bisa yang sederhana. Kenapa? Karena orang ngeliat, oh sambel nih, tapi belakangnya cat mewah. Orang bukannya mau beli, takut, wah ini pasti mahal nih gitu. Padahal ternyata harganya murah gitu. Jadi itulah kalau itu dari sisi teknisnya. Yang kedua terpenting adalah si streamernya sendiri. Streamernya harus diajarin jualan tuh. Nomor satu pasti nggak boleh males-malesan, harus top aktif, harus menaikkan engagement. Jadi karena live shopping kan kelebihannya adalah 2 arah ya. Nah itu harus baca komen, harus bales, harus interaksi, sebut namanya, gitu-gitu. Jadi nggak bisa cuma menjelaskan produk doang, tapi harus ada bercandanya, harus ada tanya apa kabar. Bahkan beberapa streamer kita sudah sampai apal, ini orang datang cuma buat ngobrol doang, nggak beli. Tapi lama-lama akhirnya beli juga gitu. Ada relation sama Betul, mereka ya. betul. Ya. Jadi streamernya harus bagus. Makanya kita juga di sini kan ada kelas streamernya. Mereka wajib datang. Kalau nggak datang, lama-lama kita keluarin dari kemitraan kita gitu. Jadi harus belajar, harus ningkatin ilmunya terus. Kemudian udah tuh teknis, kemudian si streamer. Nah, ketiga ini yang paling berat, konsistensi. Nah, kita kan udah ngobrol sama TikTok Shop sebagai official TikTok partner. Ya kita minta tanya kenapa nih kita kok udah 3 bulan omsetnya nggak naik-naik, viewersnya kok kurang. Oh ternyata minimal harus sehari 2 jam. Oh ya udah, oke. Mau sehari 2 Setiap hari, nggak ada hari libur. nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur. Imlek mereka masih itu. Kemarin tahun baru masih. Masih ya. Lebaran nanti hari H. Lebaran masih. Hari H ya. itu datang. Itu kayak bakal rame itu Lebaran. Malah rame pasti ya. Bakal rame. Ya kita tinggal kasih kompensasi yang sesuai lah sama mereka supaya mereka mau gitu. Nah tadi kita kan ngomongin dari sisi seller ya. Tapi kalau kedua, kalau kita melihat sebenarnya yang dari data yang saya lihat tuh sellernya online-nya bagus, tapi sebenarnya banyak dari affiliate. Nah dari sebagai owner, penjualan dari affiliate. Affiliate. Betul. Dari owner ya, gimana sih caranya pilih affiliate yang top chair istilahnya? Oke. Yang kalau dipilih wah ini kencang jualan. Oke. Nah ini sebenarnya banyak teman-teman small business yang suka salah nih. Kalau mau nyari affiliate, carilah affiliate yang target marketnya sama kamu, bukan yang target marketnya kamu. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya saya jualan brand hijab, ya kan. Target market saya adalah wanita umur 24 tahun. Nah, mindsetnya small business biasanya kadang-kadang, oh saya endorse Very Cheese deh. Kenapa? Karena Very Cheese berhijab dan umur 24 tahun.
Padahal followersnya Ria Ricis jauh lebih muda dibandingkan 24 tahun. Oh gitu. Gitu. Lebih efektif dia affiliate-nya ke misalnya Fadil Jaidi. Meskipun dia cowok dan umurnya umurnya lebih tua daripada 24 tahun. Betul. Bukan target marketnya, tapi marketnya followers si Fadil Jaidi adalah yang perempuan berhijab umur 24 tahun gitu. Jadi mendingan kita endorse yang sekalian cowok gitu, jualan barang cewek, tapi marketnya sama gitu. Dan terbukti kan, Fadil Jaidi sekarang endorse pakai dia pakai hijab, dia pakai daster, jualan buat ibu-ibu dan berhasil. Kayak gitu. Jadi harus disamakan bahwa gue harus cari influencers atau affiliator yang punya target market sama gue gitu. Gitu. Wow. Cara tahunya gimana? Sering-sering kepoin feed. Nomor 1 tinggal tanya sebenarnya. Mereka pasti tahu mereka punya followers tuh sebenarnya targetnya apa. Atau kalau pengen lebih advance, kita boleh nggak screenshotin insight audience kan kita bisa kan. Dari kreator bisa lihat insight-nya audiensnya di Jakarta, di Surabaya berapa, female, umurnya ada, sebenarnya kita bisa minta ke kreatornya. Oke. Kalau untuk streamer, untuk yang nge-host, apa sih tipsnya untuk jadi host yang baik? Untuk teman-teman host yang baik ya, nomor 1 ikut akademi di social media. Gini nih. Ada affiliate kita mau baru buka. Ini uploadnya kapan? Uploadnya kapan? Minggu depan? Bisa diatur. Harusnya udah buka kita. Tanggal 28 Januari kita buka Kreator Academy itu untuk umum, untuk orang yang mau belajar, ayo kita ajarin. Tapi harus datang kemari. Harus datang kemari. Di The Breeze BSD ya teman-teman. Iya, Mall The Breeze BSD. Tipsnya nomor 1 pasti harus latihan untuk berbicara yang baik. Kemudian ada beberapa teknik yang kita ajarkan seperti topic storming. Jadi misalnya karena mereka bingung nih, gue aja mau ngomong apa? Betul. Nah, ini topic storming ini ya. Jadi sebelum mereka live, mereka tuh udah contoh misalnya produknya skincare, ya kan? Mereka harus bikin manfaat, kemudian juga fungsi, kelebihan apa segala macam. Dari manfaat kalau dipakai malam apa segala macam. Udah mereka bikin kayak skema gitu. Nanti pada saat mereka ngomong, mereka tinggal lompat-lompat. Misalnya, teman-teman langsung ke manfaat, teman-teman nih yang mau mukanya jadi mulus, nah bisa nih pakai ini, terus kemudian lompat ke kelebihan ke harga. Nah teman-teman yang mau mulus tapi harganya murah bisa nih pakai ini, soalnya ini sudah tersedia dan free ongkir. Jadi kita bikin kayak topic storming, jadi mereka bisa lompat-lompat. Jadi sebenarnya omongannya sama, tapi muter-muternya ke beda-beda secara struktur. Itu ada kita ajarin kayak gitu. Jadi mereka nggak pernah kehabisan bahan, karena ya dari 8 topik aja udah jadi ratusan. Belum kalau produknya ada 50, ada 100. Betul. Nah, salah satu yang saya penasaran, gimana caranya supaya jaga stamina suaranya supaya kuat? Kita di bawah disediain Lohanko. Lohanko guys, cari di marketplace ya. Kalau yang nggak tahu, Lohanko ya. Jadi mereka bisa sendiri. Gitu. Kadang-kadang kan kita biasanya berdua, ada co-host juga yang bantuin mereka untuk nyeduhin Lohanko-nya. Ya. Ada satu streamer kita pun kayaknya udah sehari-hari suaranya udah cewek tapi suaranya udah serak-serak kayak rocker gitu. Serak-serak basah gitu. Udah kayak Reza Artamevia di suaranya. Bukan yang biasa orang bilang kalau disuruh makan apa tuh? Kayak semacam jahe tapi bukan tuh. Jeruk nipis sama kecap kan? Jeruk nipis iya. Kalau yang buat nyanyi itu biasanya makan apa? Kunyit ya? Bukan kunyit, satu lagi tuh yang kayak semacam kayak gitu. Iya, gue tahu dulu, gue pernah makan. Nah itu tuh ya suaranya habis tuh. Tiap hari suaranya habis mulu. Berarti dia salah satu streamer yang tadi sepatu itu tadi ya? Enggak. Dia baru datang. Kayaknya dia live jam 8-an. Oh, keren kalau gitu ya. Nah, ini kan kita masih di awal dari tahun 2023 nih, Koedo nih. Kira-kira kalau kita mau plan tahun ini gimana nih kalau untuk strategi untuk live shopping sendiri? Untuk live shopping ya? Untuk live shopping yang pasti pakai social bread.
social brand. Ya, kalau Iya. dari live shopping ya pasti udah harus dimulai dari sekarang. Kenapa? Karena ya keretanya lagi mau berangkat sekarang. Belum ketinggalan nih gitu. Belum ketinggalan. Justru Masih bisa. this is the right moment untuk masuk. Nah, saya tuh coba edukasi ini ke semua orang dari 2 tahun lalu. Ayo TikTok. Dan terbukti beneran kan TikTok meledak kayak gitu. Jadi memang TikTok ini kayak Instagram 4 tahun 5 tahun lalu lah. Orang-orang yang udah mau belajar Instagram duluan, kemudian mereka bikin setup their shop duluan, meskipun dulu apaan sih kok jual di Instagram gitu kan. Buktinya sekarang udah pada meledak. Nah sekarang momennya TikTok, dan kita kalau kita mau kembangin bisnis kita, bisnis the right time untuk terjun ke TikTok shop gitu. Tahun depan mungkin saya ngomongnya beda lagi. Jadi ya itu pergolakannya. Zaman dulu 2014 kan gue keliling-keliling, ayo YouTube. Kemudian Nggak ada yang percaya dulu ya. ada beberapa yang percaya kan jadi besar sekarang kan, kayak Atta, Ricis. Yeah. Dulu mereka sering datang ke apartemen saya gitu. Jadi ya itulah. Yeah. Dulu ke sekolah-sekolah ngomongin soal YouTube, kemudian ngomongin soal Instagram, ayo bikin bisnis Instagram. Ya kita ngeliatin data-datanya sih. Gitu. Dan sekarang saatnya saya ngomong TikTok, ayo TikTok, live shopping lagi gokil banget. Ini siapa orang? Kok followersnya 5 juta tapi gue gak pernah tahu kayak gitu. Gila banget sih sekarang TikTok. Viral machine. Masif banget. Gitu. Termasuk bisnis gue kan juga yang berkembang karena TikTok, yang Nyapi kan viralnya di TikTok kita. Oh gitu. Berapa 5 juta viewers di TikTok awal 2020. Makanya berkembang sampai sekarang kan ada 39 cabangnya. Jadi ya banyak banget brand-brand yang mulai TikTok tuh mudah-mudahan. Wow. Jadi belum ketinggalan buat teman-teman buat mulai. Ini masih di awal tahun 2023. Semangat ya. Tadi dari advice-nya, dari sharing dan dari Koedo tuh keren banget. Thank you banget udah mau berbagi sama Botakers di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman jangan lupa buat subscribe, atau buat subscribe di social brand, ada TikTok-nya. Ya, follow TikTok-nya Social Brand atau Instagram-nya Social Brand. Follow ya, karena di sana pasti dapetin konten-konten yang daging banget. Dan saya ini ada satu ganti topi. Sama-sama suka pakai topi. Tahu aja buat nih. jadi Botakers. Yap, thank you. Ya. Langsung saya pakai. Wah, langsung dipakai. Thank you. Oke. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, Oke, bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.